Cerita novel Kaisar Penentang Langit. Selamat menyimak dan menikmati. Bab 366 Cahaya dingin ini membuat rambut Lin Yan berdiri tegak. Dentang, saat seberkas cahaya jatuh, pedang hampir menembus Lin Yan. Sekarang kekuatan jiwa Lin Yan telah berkumpul, segala sesuatu di sekitarnya dalam keadaan waspada. Baru setelah itu dia bisa menghindari pedang ini. Namun kemudian, pedang terbang itu terus menyerang. Setiap energi pedang melonjak, ini juga membuat Lin Yan mengerutkan kening. Sepertinya niat pedang di Gunung Pedang telah sedikit diperkuat. Dibandingkan ribuan tahun yang lalu, tempat ini bahkan lebih luar biasa. Bagaimanapun, ini sudah 10.000 tahun. Di sini, saya tidak tahu berapa banyak formasi rune yang ditambahkan, dan berapa banyak pedang yang ditambahkan. Namun, meski begitu, hal itu tidak bisa menghentikan Lin Yan. Menatap pedang terbang, mata Lin Yan bersinar dengan cahaya keemasan, dan dia langsung menembakkan 2 sinar cahaya untuk menahannya. Lin Yan bahkan menjadi lebih fokus, dia menatap pedang terbang ini. Senyuman langsung muncul di sudut mulutnya. Kami menemukan formasi. Setelah Lin Yan selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba keluar, seperti anak panah dari tali, dan kemudian tiba-tiba mendarat di tangga batu tertentu. Bang, di bawah tendangan ini, tangga batu itu tiba-tiba memancarkan kilau cerah. Sebuah rune bersinar dan bangkit, rune ini berisi niat pedang tertinggi. Namun, Lin Yan memahaminya hanya dengan satu pandangan. Kemudian rune yang sama dipadatkan dan dicetak di atasnya. Desir, 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 pada saat ini, pedang terbang itu terhenti di udara. Bang, kemudian berubah menjadi energi pedang, menyebar ke langit dan bumi, bertahan di sekitar Gunung Pedang, dan tidak lagi menargetkan Lin Yan. Kesulitan dari Sword Mountain adalah bahkan seorang kultivator God Crossing Realm tidak dapat mendaki 9.000 kaki hanya dengan mengandalkan kekuatan kasar. Hanya dengan memiliki pemahaman tentang pedang seseorang dapat melangkah ke sana. Memanggil, Lin Yan tidak berhenti, dan bergerak ke atas. Saat ini, rasa perih menjadi lebih kuat, kabutnya berkabut, dan nafas mengalir seperti pedang tajam. Level ini tepat, senyuman di bibir Lin Yan menjadi lebih kuat. Dia tidak lagi melawan, sebaliknya, dia membiarkan energi pedang menyerangnya satu demi satu. Ci, energi pedang mendarat di kulit Lin Yan, menyebabkan kulit Lin Yan meledak. Sekarang Lin Yan telah mencapai 8.000 kaki. Energi pedang di sini melonjak, dan niat membunuhnya sangat besar. Tapi Lin Yan menahannya. Pada saat ini, Lin Yan tidak hanya mengaktifkan teknik reinkarnasi, tetapi juga mengaktifkan teknik mata surgawi, dan bahkan menampilkan teknik jiwa surgawi. Untuk sementara waktu, kekuatan spiritual fisik, kekuatan jiwa, dan mata suci Lin Yan semuanya marah pada saat ini. Kekuatan pedang menyerang satu demi satu, dan rasa sakit saat memotong daging tiba-tiba melanda tubuh Lin Yan. Tapi dia tetap memusatkan pandangannya dan langkahnya tegas. Bahkan guntur dan kilat tidak dapat membuat Lin Yan mengaum, jadi bagaimana dia bisa berbicara tentang kekuatan pedang ini? Di bawah ini, energi spiritual dari langit dan bumi berkumpul dan dengan cepat bergabung ke dalam tubuh Lin Yan. Energi spiritual ini mengandung maksud pedang dan sangat mendominasi. Ketika mengalir melalui meridian Lin Yan, meridiannya hampir meledak. Tapi Lin Yan sudah terbiasa dengan proses ini. Dia segera memasukkan nafas ini ke dalam pil semi-sein. Ho ho ho. Kemudian Lin Yan seperti ikan paus yang menelannya. Saat ini, aura Lin Yan menjadi lebih kuat. Ledakan, ketika Lin Yan mencapai 9.000 kaki. Kekuatan Lin Yan, yaitu mencapai kondisi setengah langkah menjadi orang suci. Pada saat ini, Lin Yan juga menunjukkan senyuman pahit. Dia sudah familiar dengan energi pedang antara langit dan bumi. Akan sulit meningkatkan kekuatannya. Oleh karena itu,
Lin Yan juga duduk bersila di sini dan berlatih dengan cepat. Waktu berlalu dengan tenang seperti ini, suatu hari kemudian, mata Lin Yan terbuka dan dia melepaskan dua maksud pedang. Mata ini menjadi lebih cerah, seolah-olah dia bisa melihat dunia dengan satu pandangan. Mata suci telah meningkat pesat, mulut Lin Yan menunjukkan ekspresi gembira. Dan kekuatan jiwa juga sedikit lebih kuat. Kemudian Lin Yan berdiri dan menuju puncak Gunung Pedang. Di Akademi Abadi, bahkan mereka yang memiliki bakat kuat tidak bisa masuk ke sini. Ini sepertinya merupakan hukuman ilahi yang tidak dapat dilewati oleh siapapun. Bahkan di antara para tetua Akademi Abadi di dinasti masa lalu, sulit bagi siapapun untuk muncul. Tidak ada lagi, tekanan di puncak Sword Mountain terlalu kuat. Dan itu bukanlah ujian terhadap kultivasi seseorang. Rumor mengatakan bahwa ada rahasia ilmu pedang di puncak Gunung Pedang. Berisi serangkaian ilmu pedang yang menakjubkan. Ilmu pedang di Akademi Abadi hanyalah sebagian kecil dari rangkaian ilmu pedang ini. Hanya sebagian kecil dari mereka yang dapat melakukan perjalanan ke segala arah. Seperti apa ilmu pedang yang sebenarnya? Sayangnya, tidak ada yang mengetahui hal ini. Tapi sekarang, Lin Yan muncul. Dalam jarak 1000 kaki ini, terdapat kabut tebal, ribuan energi pedang menyerang, dan tekanan langit dan bumi berguncang, seolah-olah langit akan runtuh. Tapi Lin Yan tidak peduli sama sekali, dia hanya menjaga hatinya. Lalu datang ke sini, 9.000 kaki di atas Gunung Pedang adalah formasi ilusi. Hal ini dapat menyebabkan orang mempunyai berbagai ilusi dan kehilangan akal. Tapi hati Lin Yandao gelap seperti besi. Bagaimana ilusi seperti itu bisa kehilangan niat kultivasi Lin Yan? Di puncak Gunung Pedang, hawa dingin luar biasa. Energi pedang mengalir ke wajahnya. Disinilah letak pedang yang tiada taranya. Tidak hanya memiliki pedang peri, tetapi juga memiliki pedang Tao. Setiap pedang Dao tampaknya mengandung Dao budidaya dan menyegel kekuatan tertinggi. Justru karena pedang inilah Gunung Pedang ini memiliki energi pedang yang begitu kuat. Salah satu dari pedang ini bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Bahkan orang kuat di alam pembunuhan abadi mungkin akan merebutnya dengan gila-gilaan, bukan? Menghadapi pedang ini saja, mulut Lin Yan menunjukkan ketidakberdayaan. Dia tahu bahwa dia tidak bisa membawa satupun pedang ini bersamanya. Pemilik pedang ini semuanya adalah orang-orang luar biasa selama hidup mereka. Paling banyak memperbarui pet Ayola S garis bawah dan begitu pedang ini marah, niat pedang dapat menghancurkan tubuh dan jiwa Lin Yan. Ini bukan hanya kekuatan ilahi, kekuatan abadi, tetapi kekuatan Tao sejati. Sepanjang jalan kultivasi, melemahkan tubuh, metamorfosis, Xuanling, transformasi menjadi orang suci, transformasi dewa, pembunuhan dewa, dan pencerahan, ini cukup untuk mewakili betapa kuatnya pedang ini. Beraninya dia menaklukkannya. Pedang jenis ini pedang itu sangat gelap sehingga tidak puncak gunung. Diletakkan di untungnya, pedang ini masih ada. Lin Yan juga tersenyum sambil menatap pedang kuno yang gelap ini sangat bobrok dan tampak seperti pedang biasa. Tampaknya bisa hancur berkeping-keping dalam sekejap, tapi itu membuat Lin Yan saat itulah Yun Yao meninggalkan pedang peri King Lian sangat senang. Ribuan tahun yang lalu, pedang kuno Taixuan telah kehilangan jiwanya dan menjadi pedang yang tidak berguna. Tujuannya adalah untuk menyerap roh pedang di sini sehingga dapat membentuk kembali jiwa pedang. Bertahun-tahun telah berlalu, tetapi pedang ini memiliki jiwa pedang lagi. Tetapi jiwa pedang ini sangat lemah. Hanya pedang dengan jiwa pedang yang merupakan pedang yang paling disayangi di dunia pedang Taixuangu bisa diolah. Pedang itu hanya setara dengan pedang spiritual. Tetapi ketika jiwa pedang menjadi lebih kuat, ia bisa menjadi pedang suci. Jika jiwa pedang menjadi lebih kuat, ia bahkan bisa menjadi pedang dewa. Jiwa pedang bisa menjadi pedang kekaisaran. Dentang. Pada saat ini, Lin Yan mengeluarkan pedang kuno Taixuan, dan cahaya redup tiba-tiba muncul di tanah, dan kemudian beredar di pedang tersebut.
Merasakannya, pedang ini sepertinya hidup, lalu Lin Yan duduk bersila dan tidak pergi. Kekuatan pedang di tubuhnya juga meledak, memberi nutrisi pada jiwa pedang lemah dari pedang kuno Taixuan dengan kekuatannya. Berdengung, kekuatan ini dengan cepat diserap oleh pedang kuno Taixuan. Hal ini membuat pedang kuno ini memancarkan vitalitas. Bahkan pedangnya sedikit bergetar saat merasakan kekuatannya. Terdengar suara pedang yang menggembirakan, pedang ini seperti kehidupan baru. Ledakan. Kemudian Lin Yan juga melepaskan sepenuhnya kekuatan pedangnya. Wosh wosh, pedang kuno Taixuan ini tidak menolak kekuatan ini sama sekali. Semuanya terserap ke dalam tubuh pedang. Setelah beberapa saat, Lin Yan tampak sedikit pucat. Dia juga menggunakan kekuatan spiritual lainnya. Pedang Taixuan kuno ini tidak menolak siapapun yang datang. Hanya saja kekuatan fisik lainnya kurang efektif. Tidak ada cara untuk membuat jiwa pedang dari pedang kuno Taixuan ini lebih kuat. Tapi lebih baik daripada tidak sama sekali. Di bawah konsentrasi seperti itu, aura jiwa pedang secara bertahap menjadi lebih kuat. Setelah membakar dupa, seluruh kekuatan di tubuh Lin Yan diserap oleh pedang kuno Taixuan. Hal ini menyebabkan pedang kuno Taixuan memancarkan aura samar. Tapi cahaya ini sangat redup. Bahkan energi pedang pada pedang kuno Taixuan tidak sekuat itu. Sepertinya dengan kekuatanku saat ini, akan membutuhkan banyak waktu untuk memelihara dan memperkuat jiwa pedangmu. Diam-diam Lin Yan berkata, tetapi energi spiritual di sini kaya. Meskipun Lin Yan tidak dapat meningkatkan kekuatannya lagi, dia dapat menggunakannya energi spiritual yang dikonsumsi. Pulih dengan cepat. Di bawah ini, Lin Yan perlahan menutup matanya dan berlatih. Di bawah keterampilan reinkarnasi, energi spiritual beredar antara langit dan bumi dan dengan cepat diserap oleh Lin Yan. Ketika kekuatan spiritual terkondensasi sepenuhnya, Lin Yan mengubahnya menjadi kekuatan dan memelihara pedang kuno Taixuan. 10 hari berlalu dalam sekejap seperti kerikil di antara jari-jari. Berdengung, pada hari ini, ketika Lin Yan menggabungkan seluruh kekuatannya ke dalam pedang kuno Taixuan. Sebuah pola pada pedang kuno Taixuan tiba-tiba bersinar terang, dan bahkan pedangnya menjadi lebih tajam. Tubuh pedang kuno yang hitam pekat memancarkan aura yang jauh dan kuno. Dentang, pada saat ini, Lin Yan juga memiliki senyuman di bibirnya. Selama 10.000 tahun, pedang kuno Taixuan membentuk kembali jiwanya. 10 hari yang lalu, itu hanya bisa dianggap sebagai pedang spiritual biasa. Sekarang, energi pedang melonjak dan kekuatan suci sangat kuat. Pedang ini sudah bisa disebut sebagai pedang suci. Ini adalah kekuatan pedang dengan jiwa pedang. Ia dapat berevolusi dengan sendirinya, tapi ini tidak cukup. Lin Yan berlatih lagi dan memelihara ini pedang lagi. Pedang, 3 hari berlalu dengan tenang seperti ini. Hari ini adalah hari terakhir sejak tiba di Sword Mountain terobosan jika mereka terus berlatih. Terlebih lagi, di paruh terakhir hari ini, ada yang disebut pertarungan persahabatan. Sama sekali tidak ada ketenangan pikiran. Suara mendesing, pada saat ini, bahkan Yan Yu dan yang lainnya mundur dari pedang. Ada ekspresi serius di wajah mereka. Kita telah mencapai ketinggian 2.700 kaki. Dan kita belum melihat Lin Yan dan yang lainnya. Apakah mereka sudah mencapai 3.000 kaki? Aku khawatir itu akan terjadi, Yan Yu juga berkata. 3.000 kaki? Kelompok siswa kita belum pernah mencapainya. Bahkan orang-orang dari Xuanshan di Akademi Abadi akan kesulitan mendaki ke sana untuk pertama kalinya, kan? Xianyuan memiliki 4 gunung, Tianshan, Disan, Xuanshan, Huangshan. Siswa di Gunung Tianshan adalah yang terkuat dan paling berbakat, diikuti oleh Disan, Xuanshan, dan siswa di Gunung Huangshan adalah yang terlemah. Yan Yu, Mo San, dan lainnya saat ini semuanya adalah siswa Huangshan. Saya hanya tidak tahu seberapa tinggi mereka bertiga mendaki.
Saya ingat ada satu orang yang mencapai 4.800 kaki saat pertama kali mendaki Gunung Jianshan. Dia mengejutkan Akademi Abadi dan langsung memasuki Gunung Tianshan. Tapi semua orang menggelengkan kepala. Saya merasa Lin Yan, Ling Xi, dan Qian Sang tidak bisa mencapai level itu. Tapi bagaimanapun juga, mereka kalah. Memikirkan ekspresi Lin Yan ketika dia bertaruh dengan mereka. Mereka mengertakkan gigi. Ledakan, tapi pada saat ini, suara gemuruh terdengar. Lalu mereka membuang muka, apa yang terjadi? Sekarang mereka telah mencapai 1000 kaki pertama, di samping makam pedang, Mo San, Huo San dan yang lainnya tiba-tiba mengambil tindakan. Dalam 14 hari, Yang Fu dan lainnya juga mencapai ketinggian 1.600 kaki. Hari ini, mereka baru mencapai 1000 kaki ini. Mo San dan yang lainnya bertanya siapa Yang Fu, lalu mereka tiba-tiba mengambil tindakan. Terlebih lagi, Mo San memiliki niat membunuh yang kuat. Mo San, bahkan jika kamu ingin mengambil tindakan, kamu harus pergi ke bawah alun-alun. Jianshan bukanlah tempat untuk bertarung. Sword Mountain sangat kompleks dan memiliki banyak rune. Setelah bertarung, rune, formasi, del, dapat dihancurkan. Yan Yu, tolong tinggalkan masalah ini, kata Mo San. Apa yang terjadi? Yan Yu bisa merasakan dinginnya mata Mo San. Bukankah Mo Hui tidak ada di sini? Setelah kami selesai berlatih, kami sedikit penasaran, jadi kami bertanya kepada siswa di 4 halaman. Coba tebak, Mo Hui sebenarnya dibunuh oleh anak bernama Yang Fu ini. San memandang Yan Jade, berkata. Apa? Mendengar ini, Yan Yu dan yang lainnya tercengang. Mo Hui terbunuh? Mo Hui tidak terlalu berbakat dan baru saja pergi ke Kekaisaran Yunton. Apakah dia dibunuh? Mo San adalah sepupu Mo Hui, dan dia adalah anggota keluarga Mo. Sekelompok orang desa, aku akan membunuhmu hari ini untuk membalaskan dendam sepupuku dan memberitahumu bahwa jika kamu menyinggung keluarga Moku, kamu hanya akan mati, teriak Mo San, suara pembunuhan terdengar keras. Ketika dia mengambil tindakan terhadap Yang Fu, Zhang Yue dan yang lainnya secara alami membantunya. Huo San dan yang lainnya juga menyerang ke depan. Saat ini, Mo San dan Yang Fu sudah bertarung sengit. Cahaya dari kemampuan itu meraung, sangat keras. Meskipun Yang Fu luar biasa, dia mungkin tidak kalah dari Mo San. Namun sebelum itu, Mo San tiba-tiba mengambil tindakan dan meninjunya hingga menyebabkan luka serius di perut Yang. Sekarang keduanya bertarung, Yang Fu telah ditekan. Ledakan, pada saat ini, Mo San mencibir, dan kekuatan spiritual memadat dan berubah menjadi pedang raksasa yang menyala-nyala, yang tiba-tiba terayun ke bawah. Yang Fu merasa ngeri, dan sosoknya tiba-tiba bersinar. Ding! Pedang raksasa yang menyala-nyala itu tidak menyerang Yang Fu, tetapi menghantam dinding gunung. Bang! Raungan terdengar, dan kemudian seberkas cahaya keluar dari dinding gunung. Baru pada saat itulah semua orang melihat ada pola awan di dinding gunung. Hanya saja di bawah pedang raksasa yang menyala-nyala itu, sebuah tanda terpotong pada pola awan yang sangat indah tersebut, menyebabkan pola awan tersebut kehilangan keindahan aslinya. Banyak orang juga tercengang dengan hal ini, berhenti. Yan Yu segera berteriak, ledakan. Setelah dia selesai berbicara, kedua belah pihak membuang kekuatan spiritual mereka. Jika kamu ingin bertarung, tinggalkan gunung pedang ini dan bertarung. Jika tidak, aku tidak tahu bagaimana kamu akan menghancurkan tempat ini selanjutnya. Jika kamu dilihat oleh Diakon Zong, kamu mungkin harus menanggung hukuman dari Akademi Abadi. Suara Yan Yu sejelas guntur. Mo San dan yang lainnya harus menghadapinya. Ada terlalu banyak keterampilan pedang dan taktik pedang yang tersembunyi di Gunung Pedang. Jika mereka benar-benar menghancurkannya secara tidak sengaja, mereka pasti akan dihukum. Hukuman seperti itu tidak akan tertahankan bahkan bagi Mo San dan yang lainnya. HMPH, ayo turun gunung dan bertarung, sekarang waktunya telah tiba.
kamu juga harus turun gunung, dan kita masih melakukan perang persahabatan dengan keempat halamanmu. Aku ingin kamu idiot tahu bahwa kamu jenius ada di sini, tempat ini hanya sampah. Suara Mo San meraung keras. Kata-kata yang sangat sarkastik ini membuat Yang Fu, Zhang Yue dan lainnya marah. Bahkan Lu Zhen, Luo Cheng dan orang lain di sampingnya sangat marah. Memanggil, pada saat ini, Mo San dan yang lainnya berhenti berbicara dan bergerak menuju kaki Gunung Pedang. Yang Fu dan yang lainnya mengikuti dari dekat. Mengapa mereka takut dengan pertempuran ini? Meskipun Lu Zhen, Luo Cheng dan yang lainnya tidak ingin berpartisipasi, waktunya memang telah tiba dan mereka hanya bisa pergi dari sini. Ketika mereka turun gunung, Yan Yu dan gadis-gadis lainnya juga melihat pola awan lagi. Sungguh pola yang indah. Sayang sekali, itu hancur. Saya hanya berharap tidak ada teknik pedang atau keterampilan pedang yang terkandung dalam pola ini, kata Yan Yu, dan kemudian dia meninggalkan gunung pedang bersama yang lain. Saat ini, banyak orang berkumpul di bawah gunung pedang lagi. Saat ini, Zhong Hong tidak hanya datang, bahkan ada beberapa diaken dari Akademi Abadi. Selain itu, Lu Youwei dan mahasiswa lain dari 4 perguruan tinggi sebelumnya juga muncul di sini. Tidak hanya mereka, tapi juga Mo Yu, Yu Ming, Jian Mo, dan Deng Jiu berkumpul di sini. Karena semua orang tahu bahwa hari ini akan ada pertarungan persahabatan di sini. Selama bertahun-tahun, dalam setiap pertarungan persahabatan, para siswa dari 4 halaman dipukuli dengan kejam dan dikembalikan ke kerajaan Wonton dengan bekas luka di sekujur tubuh mereka. Kali ini, di mata semua orang, jelas tidak mengejutkan. Ledakan, dan pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Kemudian Yang Fu dan yang lainnya muncul di sini. Mo San menatap Yang Fu dan yang lainnya dengan niat membunuh di matanya. Niat membunuh ini sungguh mengejutkan. Meskipun para siswa di setiap sesi Akademi Abadi akan sengsara ketika mereka menindas siswa dari Akademi 4, mereka tidak pernah menunjukkan niat membunuh, apalagi membunuh siswa dari Akademi 4. Tapi kenapa Mo San seperti ini? Sekarang sudah hampir waktunya. Apakah kamu berani bertarung sampai mati bersama kami? Mengabaikan semua orang, Mo San menatap langsung ke arah Yang Fu dan yang lainnya. Pertarungan hidup dan mati, hal ini membuat banyak orang mengangkat alis. Mo San, tahukah kamu apa itu perang persahabatan? Zhong Hong juga berkata, tapi suaranya tidak dingin atau terlalu marah. Dia berasal dari Akademi Abadi dan tidak tahan dengan siswa dari 4 halaman utama. Bukan hanya dia, tetapi diaken lainnya juga, selama ribuan tahun, hal ini telah menjadi lelucon di kota Dongling. Karena siswa dari 4 halaman utama Kekaisaran Wonton, bahkan Zhong Hong dan lainnya. Di kota Dongling, dia sering ditertawakan. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana diaken dan penatua Akademi Abadi ini bisa memiliki temperamen yang baik terhadap siswa dari 4 halaman? Jika bukan karena dekan Akademi Abadi saat ini yang bersikeras pada warisan Akademi Abadi, mereka akan memutuskan hubungan dengan 4 halaman utama. Diakon Zong, sepupuku Mo Hui pergi ke Akademi Spiritual untuk berlatih. Akibatnya, dia terbunuh oleh rencana beracun mereka. Mo San berbicara, suaranya sekelam es. Apa? Setelah mengatakan ini, semua orang terlihat kaget. Mo Hui, bagaimanapun juga, dianggap sebagai anggota Akademi Abadi. Dia juga anggota keluarga Mo di kota Dongling. Sebenarnya dia dibunuh oleh preman-preman ini. Ini jelas merupakan masalah besar. Keluarga Mo bukanlah seseorang yang bisa kamu ganggu dengan mudah. Di halaman peri ini, ada seorang tetua dari keluarga Mo. Menggunakan rencana beracun, Yang Fu mencibir dengan dingin. Mo Hui jelas dikalahkan olehku sendirian, dan aku melepaskannya. Dia ingin membunuhku, lalu aku membunuhnya sendirian. Jika dia sekuat itu, mengapa kita melakukannya? Perlu bergabung untuk membunuhnya, dan mengapa kita perlu menggunakan taktik? Bagaimana bisa anak desa rendahan sepertimu mengalahkan anggota keluarga Moku?
kata Mo San dengan marah. Diam, aku tidak tahan melihat kalian begitu sombong. Apakah menurutmu hanya karena kamu memiliki latar belakang yang luar biasa, kamu bisa menjadi tidak bermoral? Aku, Zhang Yue, tidak takut padamu. Hahaha, sungguh konyol, dasar sampah. Aku hanya ingin bertanya, apakah kamu berani bertarung sampai mati? Kenapa kamu tidak berani? Yang Fu dan yang lainnya tiba-tiba berbicara, suara mereka bergetar seperti guntur. Tidak, Mo Yu langsung berkata sambil menatap pemandangan ini. Mo Yu, apakah kamu berhak berbicara di sini? Zhong Hong tiba-tiba menjadi marah, dan tekanan yang tak ada habisnya muncul, membuat ekspresi Mo Yu sangat pucat. Dia adalah Holy Lord, dan dia cukup untuk menekan 8 sisi di wilayah Kekaisaran Yunton. Dan Zhong Hong adalah seorang kultivator di alam penyeberangan dewa. Di depannya, Mo Yu tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Karena kalian semua bersedia, saya tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Diaken, apakah Anda punya pendapat? Zhong Hong memandang diaken lainnya dan berkata, kami tidak keberatan. Ada sedikit rasa dingin di sudut mulut orang-orang ini. Terlebih lagi, para siswa dari 4 halaman membuat mereka banyak diejek. Jika bukan karena peraturan akademi ini, mereka bahkan ingin membunuh para siswa ini secara pribadi. Kalau begitu, ayo kita bertarung, tidak ada yang boleh mengambil tindakan, apalagi berpartisipasi. Siapapun yang tidak patuh akan ditangani sesuai aturan rumah sakit. Diakon Zhong, saya khawatir ini tidak pantas, tidak adil bertarung seperti ini. Bagaimana siswa dari Akademi ke-4 bisa menjadi lawan Mo San? Liu Youwei, siswa dari Akademi 4 sebelumnya, berdiri dan berkata, HMPH, tapi setelah dia selesai berbicara, Zhong Hong mendengus dingin, dan seberkas kekuatan suci langsung jatuh. Puff, di bawah kekuatan seperti itu, darah Liu Youwei muncrat dan tulangnya bergetar. Apakah kamu, sekelompok bajingan sepertimu, punya hak untuk berbicara denganku? Zhong Hong mencibir dengan dingin. Hal ini membuat para mahasiswa dari 4 perguruan tinggi terakhir gemetar. Jangan pernah berani berbicara lagi. Di saat yang sama, ada kesedihan di mata mereka. Anda harus tahu bahwa di antara Yang Fu dan lainnya, ada anggota keluarga yang lebih muda. Tapi sekarang dia telah memprovokasi Mo San dan lainnya. Kematian tertentu, aku juga tidak akan menindasmu. Siswa manapun dari 4 halaman utamamu dapat mengambil tindakan, terutama akademi spiritualmu. Sepupuku adalah murid akademi spiritualmu, tetapi dibunuh oleh akademi spiritualmu. Hari ini, aku akan menghancurkan seluruh spiritualmu, akademi halaman. Mo San berteriak. Ledakan, setelah kata-kata itu keluar, Mo San memimpin dalam meledakkan kekuatan spiritualnya. Adapun Huo San dan yang lainnya, kekuatan spiritual di tubuh mereka melonjak seperti air pasang dan dilepaskan sepenuhnya. Ledakan, saat ini, sudah ada banyak api di antara kedua sisi. Sekarang bahkan lebih eksplosif, hanya dalam sekejap mata, orang-orang ini bertarung bersama. Yan Yu, apakah kita ingin mengambil tindakan? Kata ketiga gadis di samping. Para siswa di 4 halaman ini cukup menyedihkan. Mo San dapat menangani mereka sendiri, mengapa kita harus mengambil tindakan? Dalam keadaan seperti itu, hanya selusin orang termasuk Mo San dan Huo San yang berperang melawan Yang Fu dan lainnya. Tapi mereka semua adalah kultivator Saint Realm setengah langkah. Dan itu bisa jadi merupakan puncak dari tubuh suci, atau tubuh ilahi telah terbangun. Sangat luar biasa dan sangat berani, tapi Yang Fu dan yang lainnya jelas tidak lemah. Pertempuran pun terjadi, membuat Zhong Hong dan yang lainnya mencibir. Terutama Zhong Hong, dia merasa lebih dingin di hatinya. Bahkan jika banyak orang meninggal di 4 halaman hari ini, tidak apa-apa, bukan? Bagaimanapun, ini adalah tindakan Mo San dan yang lainnya. Zhong Hong melakukan ini untuk menyenangkan keluarga Mo. Jika terjadi kesalahan,
tetua keluarga Mo di halaman peri secara alami akan disalahkan. Apa yang harus kita lakukan? Bei Chun dan yang lainnya menatap dengan sedikit keraguan. Mereka juga tidak tahan dengan Mo San dan yang lainnya. Tapi ini bukan pertarungan biasa. Jika dia mengambil tindakan, hidup atau mati tidak pasti. Lihat lagi, kata Luo Cheng sambil mengatupkan giginya dan menatap pertarungan antara siswa Akademi Roh dan Mo San dan yang lainnya. Lin Yan belum mengetahui hal ini. Dia terus memberi nutrisi pada pedang kuno Taixuan di puncak Gunung Pedang. Tapi saat ini, dia akhirnya menghela nafas. Setelah bertahun-tahun dipelihara, pedang kuno Taixuan menjadi lebih kuat. Ketika Lin Yan mengayunkan pedangnya, itu seperti auman guntur, auman ribuan binatang, dan retakan langit dan bumi. Itu memang memiliki momentum masa lalu. Tapi sayangnya, jiwa pedang masih sedikit lebih lemah. Lin Yan menghela nafas sedikit, dan kemudian berhenti memberinya nutrisi. Waktunya hampir habis. Dia masih memiliki hal lain yang harus dilakukan. Saat ini, dia menatap makam pedang dan tersenyum sedikit. Ada garis di sana, pola ini kuno dan misterius. Melihatnya saja sudah membuat orang merasa pusing. Tapi Lin Yan hanya mengerutkan kening, dan kemudian memperlihatkan mata sucinya, mengubahnya menjadi dua sinar cahaya, langsung menembak dan mendarat di garis. Dia bukanlah orang yang menaklukkan pedang di atas makam pedang. Tapi untuk memahami garis-garis ini, berdengung. Setelah secangkir teh, Lin Yan tampak sangat pucat. Tapi ada senyuman tipis di sudut mulutnya. Kemudian kekuatan jiwanya meledak, langsung memadatkan baris demi baris. Pola ini persis dengan pola pada makam pedang, berdengung. Di bawah kendali Lin Yan, garis-garis ini juga memadat dan berubah menjadi sebuah rune. Rune ini sangat sederhana, Yin, teriak Lin Yan dengan keras. Rune ini segera menuju ke sudut puncak Sword Mountain. Berdengung, dalam sekejap, seberkas cahaya tiba-tiba muncul. Cahaya itu seperti pedang. Kalau di dalam pasti akan hancur. Namun, Lin Yan sudah menjauh darinya, memanggil. Setelah kilatan cahaya ini, cahaya keemasan muncul, dan cahaya keemasan ini segera mengalir menuju pikiran Lin Yan. Pada saat itu, Lin Yan tiba-tiba merasakan sakit di kepalanya. Saya akhirnya mendapatkan teknik pedang ini, Lin Yan diam-diam berkata. Pada saat yang sama, jauh di halaman utama Akademi Abadi. Ini adalah gadis bernama Roh Peri, Loteng Pavilion. Pada saat ini, Penatua Qi memandang seorang lelaki tua dan berkata sedikit, "Dekan, dalam 10.000 tahun ini, Akademi Abadi kita benar-benar kehilangan muka." Diaken, Penatua, dan lainnya di Akademi semuanya mengeluh tentang hal ini. Saya lihat, kita sebaiknya membatalkan warisan 4 halaman Kekaisaran Yunton setelah masa jabatan ini. Orang tua itu juga menghela nafas sedikit, mengapa saya tidak mau? Tetapi Anda juga tahu bahwa ini adalah aturan yang abadi. Akademi ditulis dalam sejarah kuno Akademi. Itu ditulis oleh presiden pertama yang mendirikan Akademi. Meskipun dia sudah lama meninggal, bagaimana saya berani mengubah peraturan yang dia tinggalkan tanpa izin? Tidak terburu-buru, lalu berkata, bagaimanapun, itu terjadi 100.000 tahun yang lalu, dan sampai hari ini, setelah 100.000 tahun, tidak ada seorang jenius pun yang muncul. Jika aturan rumah sakit ini terus ada, saya tidak tahu apa yang akan terjadi, bagaimana keluarga dan kekuatan di Lincheng akan mempermalukan kita. Mendengar ini, lelaki tua itu juga ragu-ragu, di halaman peri ini, dia adalah dekan. Orang yang paling sering diejek, bahkan ada rumor dari luar bahwa 100.000 tahun yang lalu, dekan pertama sempat kebingungan. Kemudian dikabarkan bahwa dia juga seorang tua yang bodoh. Menatap lelaki tua itu, Qi Yuan juga memiliki senyuman di wajahnya. Dia tahu masalah ini mungkin berhasil, Din, akhirnya lepaskan. Namun saat ini, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba mengeras. Seseorang naik ke puncak Gunung Pedang dan mengambil ilmu pedang.
Siapa itu? Orang tua itu diam-diam berpikir, dan hatinya dipenuhi kekacauan. Saat ini, siswa dari 4 halaman utama mengunjungi Jianshan. Dia tahu ini. Tidak mungkin Mosan dan yang lainnya bisa mencapai puncak Gunung Pedang. Orang yang mengambil ilmu pedang dan naik ke puncak Gunung Pedang pastilah seorang siswa dari 4 halaman utama. Orang biasa tidak tahu apa artinya ini, tapi sebagai dekan Akademi Abadi, dia mengetahuinya. Selama ribuan tahun, berapa banyak orang yang mampu mendaki ke puncak Sword Mountain? Terutama pelajar muda, belum ada yang mampu mendakinya selama 10.000 tahun ini. Terlebih lagi, jika kamu menginginkan ilmu pedang itu, kamu dapat mengambilnya kapanpun kamu mau. Kecuali dia telah menyadari niat pedang tertinggi dari Jianshan. Itu bahkan memadatkan rune tertinggi. Saya baru saja bisa mengambilnya. Apakah periode 10.000 tahun benar-benar ada? Ini jelas merupakan bakat yang melebihi orang biasa. Pemahaman tentang maksud pedang dan rune jelas belum pernah terjadi sebelumnya. Peraturan rumah sakit ini tidak boleh dihapuskan. Lalu dia menatap Qi Yuandao dengan sedikit tekad di matanya. Ah, Qi Yuan tercengang. Saya tidak menyangka mengapa dekan tiba-tiba mengambil keputusan seperti itu. Dan nadanya begitu kuat sehingga tidak memungkinkan adanya perubahan apapun. Saat ini, puncak Gunung Pedang. Setelah Lin Yan memperoleh ilmu pedang ini, dia juga meninggalkan Gunung Pedang. Sosoknya seperti kilat dan dia menuruni gunung dengan sangat cepat. Seperti seekor harimau yang menuruni gunung, ia menukik ke bawah. Lihat bab resmi, bagian Z. Setelah beberapa saat, dia tiba di makam pedang di 1000 kaki pertama Gunung Pedang. Namun, saat ini, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia ingin melihat lagi pola awan yang ditinggalkan Yun Yao saat itu. Tetapi pada saat ini, dia sangat marah, dan jauh di dalam matanya, ada niat membunuh yang lebih besar lagi. Sebenarnya ada goresan pada pola awan. Pola Moir hancur. Ledakan, pada saat itu, mata Lin Yan seperti pedang, dan auranya masih melekat, berubah menjadi ribuan niat membunuh. Ini adalah pola yang ditinggalkan Yun Yao di Gunung Pedang saat itu. Apakah itu benar-benar hancur, memanggil, kemudian, sosok Lin Yan seperti kilat, dan dia menyelam menuju Gunung Pedang. Di Jianshan, di alun-alun, Mosan bertarung sengit dengan Yang Fu dan lainnya. Di bawah pertempuran seperti itu, aura Yang Fu dan yang lainnya berantakan, dan mereka tidak bisa lagi bertahan. Memang benar bahwa Mosan, Huosan dan lainnya terlalu kuat, dan mereka memegang senjata suci. Saat mereka melambaikannya, kekuatan menyapu mereka, membuat mereka sulit untuk melawan. Yang tidak disangka orang adalah Qian Sang benar-benar bergabung dalam pertempuran. Pemuda ini sama sekali bukan dari akademi spiritual, namun dia sebenarnya membantu. Hal ini membuat Jian Mo sedikit mengernyit, tapi dia tidak pernah menyukai Qian Sang, jadi dia tidak peduli dengan hidup atau mati Qian Sang. Apa yang harus aku lakukan? Orang yang paling cemas saat ini adalah Mo Yu. Ada keringat di dahinya, namun, dia juga tahu bahwa meskipun dia cemas, tidak ada yang bisa dia lakukan. Berdiri di dekatnya adalah beberapa diaken dari Akademi Abadi. Mereka semua adalah penggarap alam dewa, memanggil. Tetapi pada saat ini, seberkas cahaya tiba-tiba keluar. Itu adalah sinar hijau yang cemerlang. Saat cahaya turun, Ling Qi muncul. Dengan ekspresi terkonsentrasi di wajahnya, dia mengayunkan pedang suci di tangannya dan menebas, segera menghadap salah satu siswa dari Akademi Abadi. Terlebih lagi, energi pedang melonjak di tangannya, dan bersamaan dengan cahaya Qian, itu meledak dengan energi yang menakjubkan. Pada saat ini, ekspresi para siswa dari Akademi Abadi tiba-tiba berubah. Di matanya, meskipun Yang Fu dan yang lainnya adalah kultivator Saint Realm setengah langkah, ada kesenjangan besar di antara mereka. Kekuatan fisik mereka sangat kuat, dan teknik serta seni bela diri yang mereka kendalikan sangat luar biasa.
Tapi gadis di depannya membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa. Tidak perlu menahan diri. Zhong Hong sedikit terkejut saat melihat adegan ini dan langsung berteriak. Ledakan, setelah dia selesai berbicara. Ekspresi dingin muncul di sudut mulut Mo San dan yang lainnya. Kemudian mereka menunjukkan kekuatan mereka secara ekstrim. Kekuatan orang-orang kudus juga terpancar dari tubuh mereka. Tanah berguncang secara tiba-tiba. Setengah langkah untuk menjadi orang suci, pencapaian kecil. Aura ini, setengah langkah untuk menjadi orang suci, pencapaian besar. Merasakan aura ini saat ini, Yang Fu dan yang lainnya langsung mengerutkan kening. Meskipun ada banyak siswa di akademi spiritual, sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi selusin kultivator yang telah mencapai setengah langkah atau bahkan kesuksesan besar dalam menjadi orang suci. Memanggil, kemudian Mo San, Huo San dan yang lainnya bergegas pergi. Kekuatan itu langsung menimpa salah satu siswa dari akademi spiritual, membuatnya terbang menjauh. Kemudian Mo San mengumpulkan kekuatan spiritual dan menyerang. Menurut Mo San, kekuatan ini cukup untuk membunuh siswa tersebut. Tapi Yang Fu tiba-tiba bergegas keluar, tubuhnya bersinar terang, dan langsung dibombardir dengan kekuatan Mo San. Bang, dengan suara teredam, perut yang juga terguncang ke belakang, dan organ dalam di tubuhnya tampak tergeser, dan darah muncrat. Aku tidak menyangka kalian orang kampung menjadi sangat emosional. Setelah bertarung sekian lama, aku tidak membunuh satupun di antara kalian. Tapi sekarang, kalian mungkin berada pada titik di mana bahan bakar kalian habis. Bukan, di sudut mulut Mo San niatnya tiba-tiba menguat. Silakan. Kumpulkan juga kata-kata Mo San. Hal ini membuat Deng Jiu dan yang lainnya menghela nafas. Kesatuan para siswa akademi spiritual sekali lagi membuat mereka takjub. Orang-orang ini maju dan mundur bersama-sama. Meskipun banyak dari mereka yang sangat lemah, mereka saling menjaga selama pertempuran, seperti tembok besi, sehingga sulit untuk ditembus. Sayangnya, kini pertahanan yang tak tertembus ini telah runtuh sepenuhnya. Qi Pei, Yang Fu, Zhang Yue, Gao Qi dan lainnya telah menderita luka serius. Meskipun Qian Sang terlihat pucat saat ini, kekuatan spiritual dalam tubuh juga banyak dikonsumsi. Ledakan, pada saat ini, kekuatan spiritual di tubuh Ling Qi melonjak. Merasakan aura ini, Mo San dan yang lainnya tiba-tiba terkejut. Mari kita bertindak bersama untuk menghabiskan energi spiritualnya, kata Huo San seketika. Ledakan, kemudian orang-orang ini langsung menuju Ling Qi. Saya tidak menyangka bahwa di antara 4 halaman, akan ada orang yang mencapai alam transformasi suci dan menjadi orang suci sejati. Beberapa diaken lainnya juga diam-diam terpana. Di mata mereka, setiap mahasiswa di 4 perguruan tinggi besar hanya bisa dianggap biasa-biasa saja. Namun, kali ini mereka sedikit terkejut, tapi itu hanya sebuah kejutan. Kekuatan seperti itu tidak dapat mereka hadapi. Meskipun dia telah menerobos ke alam transformasi suci yang sebenarnya, dia baru saja menerobos dan belum sepenuhnya tenang. Kekuatan alam transformasi suci sulit untuk dikendalikan dan bahkan lebih sulit untuk ditampilkan. Jika tidak, bahkan jika Huo San dan yang lain mengambil tindakan pada saat yang sama, dia mungkin bukan lawannya. Setelah menonton sejenak, Zhong Hong berbicara, "Bum bum bum." Pertempuran masih berlangsung, kekuatan Ling Qi meningkat paling cepat di Gunung Jianshan. Meskipun dia telah mencapai level ini, ada 8 orang yang menyerangnya saat ini. Untuk sesaat, dia kewalahan. Kekuatan spiritual itu juga mengering dengan cepat. Meskipun dia memiliki pedang peri King Lian, tapi pedang itu adalah senjata abadi. Menurut kekuatannya, bahkan pedang dewa hanya bisa mengerahkan kekuatan. Dia belum bisa menggunakan pedang peri. Ling Qi, wanita sepertimu sangat luar biasa bahkan jika kamu ditempatkan di halaman abadi kami. Terlebih lagi, kami tidak tega membunuhmu. Mengapa kamu tidak tinggal di halaman abadi saja dan jangan kembali ke Yunton, kekaisaran? Huo San mencibir.
Ya, jangan khawatir. Saudara-saudara kami akan memperlakukanmu dengan baik. Hahaha, dan latar belakang kami orang-orang di kota Dongling sangat kuat. Jika kamu mengikuti kami, aku jamin kekuatanmu akan semakin meningkat. Cepat, mungkin aku dapat menjadikanmu seorang kultivator di alam dewa sebelum kamu berumur 20 tahun. Jin Hou juga menunjukkan warna yang aneh dan terus menatap Lingxi. Wanita yang begitu mempesona juga membuat hati mereka berdebar-debar. Ledakan. Setelah mendengar ini, kekuatan spiritual Lingqi menjadi lebih kuat. Jejak aura di dalam tubuh juga terungkap. Hal ini juga membuat kekuatan spiritualnya sepertinya mengandung jalan besar langit dan bumi, yang sangat kuat. Meskipun dia tidak memiliki fisik yang terbangun, kekuatannya tidak lebih lemah dari seorang praktisi dengan tubuh dewa. Namun, kekuatan semacam ini hanya dapat dipertahankan untuk sesaat. Huo San dan lainnya juga luar biasa. Mereka sama sekali tidak bertarung sampai mati dengan Lingqi, dan sengaja menggunakan seni bela diri untuk menghabiskan kekuatan Lingqi. Sekarang, tidak hanya kekuatan spiritual Lingqi, tetapi juga kekuatan spiritual yang Fu dan yang lainnya telah habis sepenuhnya. Saat ini, pertempuran telah berakhir. Mereka tidak lagi mempunyai kekuatan untuk melawan. Selanjutnya, mati, Mo San mencibir. Ledakan, tetapi pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar. Semua orang memalingkan muka dan tiba-tiba melihat Lin Yan muncul. Melihat pemandangan di depannya, ekspresi Lin Yan sangat dingin, dan niat membunuh meletus seketika seperti gunung berapi.